Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Sahabat Fish Channel. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, dan buat kalian yang baru bergabung, kalian bisa klik tombol subscribe-nya. Nah, kali ini kita lagi ada di rumahnya Muhammad Arif. Beliau ini adalah salah satu keepers ikan predator tentunya. Dan kali ini kita mau tanya-tanya, tanya-tanya soal ngobrol santai aja ya. Ikan yang di sini kebanyakan ikan apa nih? Selain ikan pikok bass. Selain ikan pikok bass, kebanyakan sih di sini Oscar, pikok bass, cana, gak ada kan? karena nggak ada. Nah ini teman-teman, jadi Muhammad Arif ini keepers dari khususnya ikan pikok bass ya. Nah di sini juga kita bareng Tamtam, dan dia juga sama penghobis ya teman-teman. Bisa diceritain nggak mulai dari kapan mulai di ikan predator? Awal mula main dari predator sih di tahun 2018. 2018. Itu tuh masih ingat nggak ikan apa yang pertama kali di keep selain ikan pikok Oh bass? masih. Ikan pertama saya rawat sih berawal dari monokulus. Berarti masih di pikok bass ya? Ya, karena kenapa? Santuy, bang. Yogi biasa bro. Santuy. Malu sama badan. Adik. Sama ngekip sih awal mula pikok bass monokulus ya. Karena kenapa? Yang satu dominan kan kebanyakan variatif dari marking. Apa sih? Banyak yang orang pelihara juga. Kebanyakan Familiar lah, kalau familiar. Jadi ya. khususnya pemula kan biasanya kebanyakan dari monokulus dulu. Nah, Itu yang jenis kasta paling bisa dibilang yang terendah lah ya. Ya. Soalnya kan kalau mono masih terjangkau. Kalau Ya. Nah, dari Kebanyakan harga orang kan terjangkau. Hmm. Setelahnya dari mono, terus lanjut ke ikan Ajul. dua azul. Dua Itu azul. yang mono dulu dari ukuran berapa tuh? Dari ukuran 45 cm. 45 cm. Ya. Selang 45 cm, Selang 45 cm lanjut digedein. gede sampai mentok ukuran 28. 28 cm. Ya. Setelah 28 cm masih ada nggak ikannya? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Kemana ada? Udah sebagian mati, sebagian ada yang dijual. Bang Arif ini pure hobi atau hobi plus seller atau pure seller? Kalau dibilang hobi sih Emang hobi. memang hobi. Cuman kadang kita kalau misalkan ngerasa jenuh ngerawat ikan satu nih, dengan cocok misalkan ada orang yang nawar, ya kita jual. Jadi berputar lah. Ya. Nah, berarti bisa dibilang hobi plus seller. Seller. Bro, gawe bro nih. Banyak. Bang, kalau selain pikok bass pernah pelihara ikan apa lagi nih? Selain pikok bass di rumah? Paling cana, Oscar, paling tiga jenis. Tiga jenis itu. Tibas, Oscar, sama Cana. Berarti emang hobisnya dari basic predator Ya. ya, enak. Predator. Soalnya kalau predator tuh dilihat dari makannya ya. Ya, Makannya paling posisi kasih makan sih dilihat enak, seru. Berarti itu yang jadi menariknya pelihara ikan predator. Ya, tapi dulu juga bre gua sebelum pas pertama main ikan ya. Gua tuh pelihara ikan aligator. Ya, aligator ukuran masih inget tuh 25 kalau nggak salah 25 cm. Nah, itu pelihara aligator satu. Dilihat-lihat kan emang sih kayak buaya ya. Bentuknya tuh emang lagi viral juga itu lah ikan aligator waktu tahun 2017 tuh pertama pelihara.
Cuman kalau aligator itu dari kalau kita lagi nguras air nih ya, lagi nguras, jadi bau amisnya tuh pekat banget gitu. Jadi kan disimpan di kamar nih, simpan di kamar, itu satu ruangan bau amis. Nah dari situ gua jual ikan aligator, pindah ke peacock bass. Sama peacock bass. Soalnya pas lihat dari teman main ke rumah teman nih, lihat peacock bass dia pas ngasih makan, gila itu makannya cepet banget gitu kan, nggak kayak piranha. Kalau piranha kan sadis banget lah, dipretelin lah. Kalau peacock bass kan langsung dimakan hidup-hidup ya, habis gitu, nggak terlalu inilah, nggak kelihatan sadisnya ya. Lebih ngeri aligator ya dibandingkan peacock bass. Kalau ikan peacock bass ya masih agak standar lah. Iya. Yang ngeri kayak ikan aligator. Piranha. Buat yang sekarang berarti cuman ada ikan peacock bass, terus ikan Oscar. Sana belum ada. Sana mah di rumah satu lagi. Oh di rumah satu lagi ada, tapi tetap keep juga. Tetap di keep dulu. Itu yang di rumah pelihara ikan sana apa jenisnya? Paling yellow centarum, auranti, sama red centarum juga sih. Oh 3 jenis ya. Dan itu ukurannya udah pada gede atau masih kecil? Dari size 20 sampai 37. 37. Itu ada niatan buat dijual loh? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Skip ya. Kecuali buat kondangan di rumah. Di rumah. Tapi bre, gue punya cerita nih ya. Nih, sama Bang Arif. Waktu itu kan beli ikan red centarum nih dari gue ya. Ukuran Jenis yellow centarum. bukan red centarum. Pertama ditawarin tuh ya. Gua beli kan 800 di ukuran 20 cm. Nah, terus pelihara satu lagi auranti dong. Nah, dia kepincut sama auranti gua. Otomatis dia beli auranti. Ya. Gua tawarin, "Nih red centarum mau dibayar nggak? Nggak apa-apa, modalnya aja 800." Diledekin dong sama dia. Anjir, kenapa diledekin kan? Begitu saya lihat, apaan ikan ini? Awal mula belum lirik pengen ngekip cana ya. Pertama kan belum familiar banget atau masih proses auranti dia. Auranti. Setelah itu gua ejekin, selang beberapa lama, tentunya dia posting. Langsung gua tanya, udah itu ikan yang mana? Yang dulu lu ledekin. Akhirnya seudah dia posting, langsung kepincut. Tapi sebelum dibayar nih ya, gua dalam hati ya nggak berani kalau ngomong langsung. Tinggalikan sih aku, gua aing. Lamun hai lamun kieu mau dibere dia. Itu nyaman dibeli. Dibeli. Harga modalnya bener. Enggak, waktu itu kan mau beli burung nih ya, mau keep burung juga. Waktu mau beli murah itu kurang budget 1,7. Otomatis lah gua bilang sama dia, "Nih bayar aja, gua lagi butuh uang 1,7 buat beli burung." Otomatis dia langsung japri. Itu gua posting di grup ya. Beneran lagi BU. Lagi Gua langsung totom di chat pribadi. Dari WA. Oke, akhirnya kontak nyambung, akhirnya dengan nominal dealnya 1,7, nya gua beli. Beli sama dia. 1,7. Yang awalan dari pertama tuh 800 langsung meningkat tuh selang beberapa 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan jadi 1,7. Itu yang bikin menariknya kenapa dibeli. Yang satu sih dari basic ikan udah kelihatan bagus. Dari cabungnya udah keluar full badan dari mental sih, mental udah oke. Ya makanya gua tertarik. Bunga bagus. Bunga mau sampai udah full kepala juga. Untuk fotonya masih ada nggak? Masih ada. Nanti kita liatinnya ke teman-teman. Nah, yang gua sayangin ikan tuh kan udah ditawar
sekian lah, emang lebih Oh, ada yang nawar. Ada yang Ada. nawar. Selang berapa lama? Jarak kalau nggak salah 2 bulan kurang deh. Oh, 2 bulan. Sebulan lebih. 1 bulan lebih. Ada yang nawar. Gimana Pak Arif ceritanya? Yang nawar tuh berapa orang dihitung nggak? Hitung sih, yang nawar sih Kira-kira banyak. berapa? Cuman kan dari nominal tinggi ya ada beberapa orang. Nah, beberapa orang. Ah, Dan itu tuh yang nawar tuh masih orang Sukabumi atau emang orang luar. Ada dari Bogor, ada Wah. dari Jogja sih ada. Jogja. Cuman dari Jogja baru via chat doang. Yang terakhir nawar sih orang Bogor yang ke rumah datang langsung. Dengan harga tertinggi untuk cana ukuran Ukuran 35. 35 berapa? Harga waktu itu. tertinggi Yang penawaran terakhir 6 juta. 6 juta teman-teman. Buset. Cana red Sentarum harganya 6 juta, memang ada harga ada kualitas Ya. tentunya itu pasti harus. Soalnya yang dilihat tuh kan barnya emang simetris ya kanan kiri. Bagus, Terus simetris. dari bunga bisa dibilang oke lah. Terus nyampe ke kepala juga. Nanti Nanti bisa masuk kategori calon kontes. Nah, sebelum makanya kenapa begitu ada tawaran tertinggi nggak dilepas di Sukabumi, selang beberapa bulan ke depan, emang khususnya komunitas Cana Bregong ya, Iya, kalau nggak salah, Bedugong Sukabumi CBS. mau ngadain kontes, makanya nggak dijual. Nah, pas begitu ditawar, tapi apa sih? Apa? Apesnya begitu terakhir ditawar sama orang Bogor datang ke rumah. Dengan harga yang 6 juta itu? Nah, selang beberapa 2 hari kalau nggak salah, pas posisi mau lihat ikan ngasih pakan, saya lupa naruh karet dop sekat. Oh, karet, dot sekat. Dop Terus? sekat ditaruh di atas tutup tank. Pas giran buka tutup tank, si posisi karet dop sekat Jatuh ke bawah tank. dan si Cana langsung makan. makan. Soalnya kan gini, Makan. si posisi ikan lagi lapar Lagi ya. lapar. Lagi lapar soalnya. Pas apapun benda yang masuk di tank dia pasti dihantam, pasti dimakan. Jadi buat teman-teman yang pelihara ikan Cana di rumah, usahain safety lah. Safety. Sekarang Iya. kalau misalkan memang ada benda-benda yang sekiranya membahayakan, mending ditaruh ditaruh di Yang tempat lebih yang aman. aman. Karena itu sesuai dengan pengalaman Muhammad Arif, ikannya yang kemarin ditawar harga 6 juta langsung mati gitu. Si sepengetahuan saya sih ya, kalau makannya Cana itu kan kalau dia makan langsung disedot langsung disedot, langsung ditelan. Telan. gitu. Jadi susah dia mau dimuntahin lagi, jadi susah gitu kan. Ya, otomatis berarti nggak bisa mencerna ya. Ya, Itu yang apalagi kan yang penyebab- dimakan karet. Itu berarti itu yang menjadi penyebabnya ikan mati ya, karena nggak bisa mencerna Mencerna si karet yang dimakan. Masuk ke mulut dia. Itu rasanya gimana bang? Wah. Galau berat pokoknya deh. Galau berat sampai gitu. beberapa hari nggak masuk kerja ya karena ikan itu mati. Nah, intinya sih nama gua sama si Ray, ini teman gua nih ya. Gua ngedekin balik. Sesuai Gua nih. ngedekin. Sayang juga ya, dibilang sayang gitu ya. Iya, Tidak ada yang walaupun tawaran tinggi gitu kan ya. Ya emang tadinya emang buat dicip gitu kan. Iya. Kontes lah berikutnya. Ah. Meskipun belum masuk kontes, tapi kan di Sukabumi baru ada yang namanya kontes. Iya. Itu tadinya Baru ada kontes. perencanaan. Jadi nominal berapapun kalau misalkan kita udah sayang sama ikan, Ya. nggak mungkin kita lepas. Ya. Soalnya muncul bahasa Sunda nama geus nyaah. Ya. Terus ngahiji jeung selalu ya, Jiwa aing gitu Ya. ya. Jiwa aing gitu. Tapi Ya. sampai sekarang belum ada gantinya ya.
Belum. Belum sampai Belum ada sekarang. gantinya? Masih nyari-nyari sih sebenarnya. Masih nyari-nyari, cuman kebanyakan beda jauh sih Ada karakter sama karakternya. yang posisi yang kan kemarin yang mati. Ya. Memang kalaupun ada juga ya untuk harga pasti menyesuaikan lah Ya, dari kualitas juga secananya itu sendiri. Nah terus dari ikan peacock bass nih, yang di sini ada jenis bass apa aja? kalau di sini sih ya kalau kebanyakan sih Orinoco ya. Orinoco, Monoculus, ada Calvary, ada Intermedia, Intermedia enggak? Ajul. Intermedia nih, Oh iya, Intermedia. Dia baru datang. dia baru datang tuh. Oh, baru Mm-mm. datang dari mana bang? Dari Surabaya. Surabaya. Ini yang Orinoco ukuran Ukuran 35. 35 yang spotline. Ya. Ini biasa ngirim paling jauh kemarin. Kalau ngirim sih paling jauh ya. Pengalaman kalau dulu sih pernah di Pontianak. Pontianak di luar pulau. Cuman ngirim ukuran babyan. Oh, bukan baby. Itu di jenis ikan Monoculus. peacock bass juga Monoculus sama Calvary. sama Calvary. Ah. Ini itu aman sampai Pontianak. Aman sih, cuman ada beberapa 1-2 ekor ada yang mati juga. Karena perjalanan Cuman itu karena jauh ya. karena perjalanan memakan waktunya yang lama. Nah itu ada garansi nggak yang mati kayak gitu? Ada di Lepung balik. Oh, di Lepung balik. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli ikan di Muhammad Arif ada garansinya. Jadi kalau misalkan ikan mati, asalkan ada video unboxing tanpa cat video, nah itu ada garansi full dari dia sesuai ikan yang mati. Untuk yang sekarang Ibas ini semua dijual ya? Enggak, kalau untuk sekarang nggak dijual dulu. Enggak dijual dulu. Ah. Oke. Kalau untuk harga-harganya bisa dikasih tahu nggak nih? Boleh sih. Ngeri nih. Kalau udah ngomongin harga. Untuk jenis ikan Orinoco yang ukuran ini nih. 1, 2, 3. Satu yang 2, 3, 4. posisi kalau di tank ini yang kecil ya. Beda ukuran, beda harga ya pastinya. Cuman posisi ngambil posisi ikan ini yang 6 itu ambilnya borongan. Oh, yang 6 ini. Kalau misalkan mau dibeli, boleh borongan berarti. Jadi ecer. Nggak diecer. Nggak diecer. Khusus borongan. Ya, Jadi yang jenis Orinoco. Orinoco. Kalau untuk total harga, kalau misalkan ada ambil yang borongan, dengan harga berapa? Kalau sekarang sih masih bingung juga sih. Soalnya mas Masih lagi bingung. sayang-sayangnya. Sayangnya lagi. Termasuk yang mana jenis yang lain juga ya. Ya. Tapi Pokoknya khusus teman-teman, di tank ini rencana sih buat display juga. display juga ya. Jadi ini buat display dulu teman-teman, gampang bakalan dijual dulu. Jadi kalau nanyain soal harga, jangan dulu. Paling nunggu lagi apa saja. Next di berikutnya. Kalau misalkan emang ada yang tertarik sama ikan ini. Tapi ada nanti kalau dia mau nikah, dia pasti lagi BU. Tunggu aja teman-teman. Lanjut bre. Kalau ini bang yang gede ini kan ukuran 35 ya? Yang spotlight. Ya. Sama yang atas itu sejodoh nggak? Sama Beberapa minggu kemarin sih emang pernah dicoba Hmm. dipasang. Cuman ya posisinya memang saya juga belum pernah Breed. berpengalaman breed. Ya makanya daripada pusing lah Iya. daripada pusing ya udah mending ditaruh lagi. langsung aja ya. Soalnya kan kalau ngebreed itu lumayan ekstrim ya. Ya, kemarin juga sih posisi si betina emang bener-bener hancur. Makanya Iya. saya taruh balik ke sini. Sayang juga kalau misalkan ada Iya. korban salah Iya. satu. Lebih baik dinikmatin aja ya. Tapi kalau misalkan udah ngebreed terus sampai berhasil ini lumayan loh cuannya. Ya sih, tapi kan dipikir balik dengan Resikonya tinggi ya. Berarti belum ada rencana untuk ngebreed ya ke depannya. Kalau rencana sih emang udah ada, Ada. cuman
belum Masih siap tak- sekarang. belum Siap. belum siap sih. Karena memang dilihat dari ikannya udah pada gede-gede, udah pada gede-gede teman-teman. Soalnya ngebreed itu butuh pemahaman dan ilmu yang Bener-bener matang. cukup mumpuni Ya. gitu ya. Nggak sembarangan ngebreed. Ah. Kalau misalkan kita mau ngeluarin anakan yang bagus, Ah. pasti indukannya juga Yang harus bagus, berkualitas. harus berkualitas. Soalnya kalau misalkan kita asal ngebreed, misalkan Orinoco disilang sama Oringu, nah kebanyakan kan orang bilang ini mah hybrid, Ya. Oringu gitu kan. Ah. Cuman kan dari hasil hybrid ini ada yang bagus, Ada yang bagus, ada yang jelek juga. Nah sayang banget gitu kan, yang jeleknya gitu, kualitas jeleknya. Kalau ngomongin hybrid, di sini ada yang hybrid. Kalau di sini sih beneran nggak punya ya. Nggak punya ya? Nggak punya. Berarti pure semua? Pure semua. Dan kalaupun ada ikan yang misalkan yang nawarin nih yang hybrid, abang kira-kiranya mau nggak? Boleh sih, cuman posisi asal kualitasnya bagus, Bagus aja. ya dari hybrid. Dilihat Walaupun dulu dari semuanya. hybrid juga, asal udah hati nyantol ya udah. Biar harga juga stabil gitu. Ya. Kalau misalkan yang pure gitu. Nah, Jadi nggak, ibaratkan nggak hancur lah harga. nah, Kalau untuk perawatannya sendiri nih bang, ini kan kelihatannya kan sehat semua nih nah. di sini. Sistem filtrasinya kayak gimana nih? Biar teman-teman tahu. Kalau kayaknya kan ini bening filtrasi ya, sih sebenarnya standar ya. standar. Jadi yang Posisi- pertama kan ada kapas, Ah. yang keduanya Kalau posisi saya pribadi sih paling kapas, media kedua dikasih karang jahe, dimix sama biobol juga. Yang terakhir ada batu apa sih namanya, batu laparok. Itu bukan laparok sih. bukan yang merah, itu dari teman juga sih, Dari teman ngasih produksi. rekomendasi Jadi, katanya. ada satu yang apa ya, yang jadi Membuat- media filter kayak ini nih bening nih. Coba Jadi itu gua ambil medianya- dulu bre, ambil dulu. Coba mau diambil dulu ya teman-teman. Tapi kayak sejenis laparok. Ya, sejenis. Nah, sejenis laparok sih, cuman ini bukan laparok. Jadi batunya warna merah, ngapung. Ini batunya warna merah, tapi ini bukan laparok. Jadi dia produksi. Ini media apa? Khusus ya? Ya, media khusus. Soalnya ini temen tuh main ikan koi, Oh, ada teman yang main ikan koi dan diaplikasikan ke tank predator. Predator. dan hasilnya juga ya ini yang seperti yang di belakang ini. Alhamdulillah sih sangat rekomendasi ya. Rekomendasi. Rekomendasi kalau saya lihat sih emang bening gitu ini. Paling nanti kalau misalkan emang ada yang komen di bawah terus nyari yang namanya apa batu ini, ya ntar kita review lagi soal batu ini. Karena memang hasilnya cukup teruji, memuaskan. Dan memang tanknya juga bening di belakang. Kalau untuk tank net nih bang pakai apa aja sih bang? Kalau di sini paling tanknya kapiak. Kapiat. Tempat sih ditaruh nilem, cuman dari size nilem ya mungkin kekecilan, kena buli ya otomatis diangkat lagi. Rusak ya. Ah. Tank. Tadinya di sini itu buat Pembersih kotoran di pembersih bawah. kotoran di bawah. Ah. Kayak misalkan sisa-sisa makanan yang Ya. Karena itu intinya dimakanin sama kayak dia. sisik-sisik ikan belo gitu kan, pakan. Terus ada bangkai juga dia. Bangkai dimakan juga, kotoran, lumut, segala macam ya bisa dibilang Efektif lah efektif. kalau ikannya. Masih di ikan picok bass dan yang sekarang masih ada nggak yang perbebian selain yang ini nih Perbebian ada sih posisi di dalam. ya di belakang itu baby pibas Orinoco. jenis Orinoco Ukuran berapa tuh? Orinoco ukuran 11 sampai 13. 11 sampai 13 cm. Itu udah bisa dijual. Belum. Belum. Rencana sih buat dikip sampai ukuran 25 dulu. 25 dulu. Biar harganya oke ya. Ya. Wah, bre, kayak ini bikin penasaran, bre. Nih, dikip dari ukuran 11 sampai 13 sampai ukuran 25 cm. Kan lu tahu kalau Orinoco tuh emang bisa dibilang lambat lah pertumbuhannya. Ya, betul.
lambat banget. Kebayang nggak lo cuannya? Kebayang nggak cuannya? Bayang lah. Gua udah pernah jual Rinovo gitu. Buset harganya. Bayang. Mantap. Ada berapa ekor bang? Oh, total sih semua 18 ekor. 18 ekor. Dulunya 20, cuman ada hati kepincut sama Kelberry yang di belakang, ya akhirnya ditukar. Oh, ditukar tambah sih. yang nambah siapa? Yang nambah saya. Sama Kelberry yang ini ya di belakang ya? Yang di belakang. Yang belakang. Kelberry-nya cuma satu-satunya. Berapa ekor Kelberry-nya bang? Kelberry satu. Ditukar sama Orinoco 2 sama uang juga. Tapi ini Kelberry-nya juga mantap. Ya makanya ngorbanin posisi Orinoco 2. Ya dilihat dari kualitas ini juga. Ya. Dari burik-buriknya ini ya. Walaupun dia ada punya minus tuh di Bibir. Iya, sedikit ada minus ya. Ya apa-apa lah minus. Minus juga cakep kok. Kalau nggak cakep mah mau lah. Ini kebanyakan di sini ikan peacock bass mono ya di rumah Ya. ini. Termasuk yang di sana. Mono total ada berapa ekor tuh bang kira-kira? Kalau di tank itu sih mono ada 10 ekor. 10 yang ditambah yang di sini. Di sini kalau nggak salah 2, 3, 4, 6 kalau nggak salah di sini. Berarti total 16 ekor ya. Mono 16. Untuk mono Orinoco Orinoco total 8 ekor, 8 di ekor sana yang 2 sama baby, mungkin di belakang ada 18 ekor. untuk yang Kelberry Kelberry sih cukup ada 2 ekor aja. 2 ekor. Nah, Yang 2 ekor juga Di tank ini satu ya. mantep Ya. guys. karena beda ukuran makanya ditaruh di sini. Takut kena bully kalau kecil. Nah, ukuran masih di ukuran 18-19 cm kayaknya. Soalnya kalau misalkan kena bully yang Orinoco ini nih bisa Ya. berakibat fatal. Nah di sini tehnya pada ikannya pada gede-gede. Berakibat fatal. Dan beda jauh sama size yang di sana lah. Untuk ikan Oscar juga, Oscar yang sekarang dikit nih ada berapa ekor? Kalau sekarang yang di keep sih ada total 30 ekor. Yang 30 ekor itu Jenis ada tiger albino sama tiger black juga. tiger black sama tiger albino. Ah, 2 jenis ya. ya. Dan ini masih ukuran Ukuran 10-11 cm. 11 cm. Masih dikit atau misal udah bisa Rencana sih di keep dulu. Di keep dulu Dibesarin. sampai ukuran 15 cm lah paling. Jadi semuanya ikan yang ada di sini semua di keep dulu teman-teman, belum dijual belikan. masih inilah sayang-sayangnya ibaratnya gitu ya. Apalagi kan posisi kayak begini susah juga cari yang benar-benar kualitas dengan harga standar lah. Bisa ini nggak bang? Maksudnya kita pengen lihat yang baby Orinoco yang kecil. Oh boleh. Boleh posisi paling di belakang. Di belakang itu ya. Cut lah. Yuk. Kita lihat yang di belakang teman-teman, ikan peacock bass Orinoco yang masih baby. Nah kita lihat Bang mana nih bang? Di belakang. Wah lu makan dulu. Gede ya. kacau bos. Nah ini dia, oh ada pakan juga bang. Ada. Sebenarnya ini tank kemarin diisi baby juga sih peacock bass. Cuman posisinya udah kemarin ada yang nyerok juga. Makanya daripada kosong posisi pakan banyak, sebagian di bak, sebagian di sini gitu. Jadi makannya daripada bubajir nggak dipakai ya mending dipakai pakan dulu aja. Soalnya kan makan ikan predator tuh emang wajib ya, wajib kita nyetok ya. Ya Makanya juga. apalagi kan posisi kalau sekarang sih susah juga nyari ikan mas kecil-kecil. Lagi susah Lagi susah. karena cuaca ya. Karena faktor Cere. cuaca di sini. Ada cere nih. Cere ada. Itu khusus babyan. Khusus babyan.
khusus pakan yang baby yang ini. Nah ini dia teman-teman Orinoco-nya. Juara ya. Nah, Bre, bisa ke itu kan cuannya. oh mantap. Pokoknya kalau misalkan kita hobi ikan predator, terutama tripod bass, wah Jenis Orinoco ya kayaknya ya yang paling. Sini ada Orinoco 18 ekor, ada nyempil satu monokulus. Monoculus. ini ya Bre. Oh ini. Belakang. Nah ini dia monoculus. Di belakang. Nah Kecil cabai rawit. cabai rawit. Kalau ini ikan apa nih Bang? Itu red devil itu mah. Iya. Buat tengmet aja ya. Oh, buat yang met. Ini lauk Kalau ciraka dia ya. Nih Bre, jadi fungsinya nilam tuh kayak gitu tuh. Nah, Bang, teman-teman buat yang pelihara ikan nilem nih, buat tengmet, maksudnya tuh kayak gini, dia makan sisa kotoran, sisa makanan, Makanan yang mati gitu terutama ya. Biar meminimalisir lah Kotoran yang kotoran yang dalam di tank. Kita coba lihat yang ini nih, Askar. Nah, ini dia Oscar, teman-teman. Yang tadi itu ukuran berapa, Bang? ukuran 10-11 cm. 10-11 cm. Cuman ada dua jenis ya, Ya, albino albino sama black. sama black. Dan ini yang di atas Nah, ini kebanyakan monokulus. monoculus. Markingnya tebal-tebal nih teman-teman. Ini yang pick up bass Calgary. Ini jantan. Ya, jantan udah jenong-jenong gitu kan, kayak perut yang ini siapa Bang Arif. Cuek. Perutnya jenong dia. Ini kalau untuk bedain jantan betina kayak gimana dong? Kalau bedain jantan betina sih, kalau Lihat yang dari ukuran segini marking. sih emang susah, tapi paling dilihat dari posisi jenong apa enggaknya doang sih. Postur badan juga ya. Apalagi kan posisi ukuran belum Matang lah ya. belum matang lah istilahnya. Maksimal di ukuran 35 udah bisa inilah. 25 up lah minimal. Kalau ini Bang, yang agak bantet ini apa nih Bang? Singu. Oh, ini ada singu. Singu tapi dia badannya SB. Singu pure ya. Pure. Pure. Cuma ada satu ekor, Bang. Cuman ada satu ekor. Nah itu dia teman-teman, kita udah ngobrol sama Muhammad Arif dan Tamtam soal dunia ikan predator ya. Dan untuk Facebook ada nggak? Kalau Facebook ada, Facebook, Instagram Instagram. ada, namanya apa untuk Kalau Facebooknya? untuk Facebook sih Hayatami Fajrin. Hayatami Fajrin teman-teman, bisa di add ya atau di follow di akun Instagram Instagram Hayatami 91. Hayatami 91. Dan untuk Muhammad Arif, Kalau Facebook sih Muhammad Arif, Muhammad Arif Facebooknya bisa di add IG juga M Arif Harisal. M Arif Harisal. Harisal, bisa di follow ya teman-teman. Dan untuk video kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.